ya kita dapat makan akhirnya kan, diajak makan senengnya, terus kemudian dikasih uang saku, dan itu terjadi berulang-ulang teman-teman, berulang-ulang, saya katakan berulang-ulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Teman-teman, saya akan menceritakan sebuah kisah tadi malam ya, karena saya buat video ini sehabis subuh. Jadi tadi malam ini ada sesuatu yang menarik diri saya. Ketika habis sholat maghrib begitu, ada penjual mie ayam yang lewat. Nah, singkat cerita saya memanggil dan memesan. Hal yang menarik di sini adalah penjual tersebut bernama Bapak Ragil ya, yang dulu 2 tahun yang lalu itu berjualan bakso dan sering lewat. Singkat cerita, saya mendengar kabar bahwa Bapak Ragil ini berhenti berjualan bakso selama 2 tahun karena beliau dan istrinya ini mengalami kecelakaan naik motor, sehingga harus dioperasi ya, karena tulangnya ini banyak yang patah gitu. Yang menarik di sini cerita beliau tadi malam adalah ketika mengatakan, sebenarnya saya itu sudah kerasa mas gitu loh, ketika akan berangkat sama istri itu. Saya tanya, sampai sendiri yang kerasa nggak enak atau istrinya juga? Ya istri saya juga gitu. Jadi ini berkaitan apakah yang dinamakan fenomena tersebut ya, merasa feelingnya kuat itu disebut intuisi gitu. Ini menurut kajian yang sudah pernah saya baca, pernah saya pelajari begitu, bahwa manusia ini memang dibekali dengan namanya intuisi ya teman-teman. Intuisi inilah yang memperkuat alarm kita gitu. Semisal teman-teman ini berjalan di tempat yang gelap, tempat sepi gitu kan, perasaannya jadi nggak enak gitu ya, menjadi was-was. Atau perasaan teman-teman ketika berada di tempat yang ramai, nonton konser begitu atau apa, kemudian teman-teman merasa feel-nya kuat, ini kayaknya terjadi kerusuhan, nah, teman-teman ini dan benar terjadi. Atau sebaliknya feel good gitu, wah ini nggak tahu ya kenapa perasaan hari ini kok bahagia, kayaknya ada yang ngirim makanan gitu atau ngirim uang, dan itu sering terjadi. Saya nggak tahu ya tepatnya apakah ini sebuah intuisi atau apa, yang jelas ini adalah kode dari diri kita, karena kita itu energi ya, menarik suatu hal yang serupa. Kalau kita was-was ya menarik hal yang buruk, kalau kita bahagia menarik hal yang baik, gitu saja. Ya sama halnya ketika teman-teman misalkan akan flu gitu kan, tiba-tiba sinyal tubuh itu memberikan kode, entah merasa nggak enak, nggak nyaman, meriang atau hal-hal sejenisnya. Dulu zaman kuliah teman-teman, saya sering mengalami ya. Ketika zaman kuliah begitu, biasa kan anak kuliah ini kan kalau tanggal-tanggal tua begitu, uangnya suka menipis, dan kalau makan saja yang ngebon di warung gitu. Tapi saat itu beberapa kali ya, ini bukan yang satu kali, beberapa kali saya merasa hari ini dapat uang gitu, padahal kan nggak kerja, namanya anak kuliah kan. Dan tiba-tiba kakak sepupu saya ya, yang saat itu jauh di luar kota ya kerjanya, jauh di luar kota, mampir ke kos gitu. Nah mas, satu dapat rezeki gitu, padahal ya rumahnya kakak saya itu nggak ada di kota Malang, saya kuliah di Malang ya. Enggak, ya memang sengaja main ke tempat kos saya begitu, sengaja gitu ceritanya. Dulu kan nggak ada handphone, tahun segitu, tahun 90-an nggak ada HP, nggak ada apa. Ya berarti kita tidak tahu. Ya kita dapat makan akhirnya kan, diajak makan senengnya, terus kemudian dikasih uang saku, dan itu terjadi berulang-ulang teman-teman. Berulang-ulang, saya katakan berulang-ulang gitu. Nah, tinggal kita kalau mau melatih ketajaman intuisi kita, ada caranya. Semisal teman-teman rajin melakukan meditasi begitu. Ini juga melatih kinestetik ya, kepekaan teman-teman, dan juga bagaimana caranya supaya meditasi teman-teman itu lancar, karena banyak yang masih bingung meditasi itu, pikirannya kacau kesana kemari. Karena apa sih?
karena faktor kritis atau critical areanya itu masih jarang, maka Anda bisa belajar ilmu hipnosis atau ilmu hipnotis ya untuk membantu ke sana. Nah, inilah fenomena-fenomena yang menurut saya itu luar biasa. Ya, jika teman-teman ini mau belajar ilmu hipnosis, belajar menggali potensi di dalam diri Anda, yaitu pikiran Anda yang luar biasa, yang kalau kita selami seperti samudra itu luas sekali, teman-teman juga akan menemukan hal yang teman-teman butuhkan. Jadi buat Anda yang baru menonton video ini dan masih belum mengerti apakah hipnotis itu hanya diperuntukkan untuk mempengaruhi orang lain, ya tentu saja sangat tidak. Ya, hipnotis itu justru fokus utamanya adalah Anda mengubah cara pandang di dalam hidup Anda, mengubah pola pikir Anda, mengubah mindset Anda, mental Anda. Nah, ketika Anda sudah terbentuk, barulah selanjutnya Anda bisa mengubah lingkungan di sekitar Anda atau orang lain, orang-orang terdekat Anda atau siapapun. Buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya, ataupun Anda yang ingin membeli e-book saya, elektronik book, file PDF ya, Anda bisa hubungi WA yang saya berikan di kolom video ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat ulasan singkat ini. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.